Kalau masyarakat Jawa Timur menemukan ada jalan-jalan berlubang, mereka bisa menyampaikan kalau itu jalan Pemprov 1 kali 24 jam, saya ingin pastikan itu akan bisa diatasi. Ini gimana? Ini jalan seperti ini. Anda pembohong dan Anda tidak mencintai Indonesia. Di Jawa Timur banyak sekali warga menagih janjinya kepada gubernurnya, teman-teman. Kenapa? Ya karena masyarakat nggak puas, dan ketika dulu belum menjadi gubernur dia banyak sekali janji, ya bangunin jalan apalah ya, tapi ketika sudah jadi ya mana gitu. Dan beda dengan gubernur Jawa Barat. Harusnya warga Jawa Barat bangga dengan sosok gubernur Kang Deddy Mulyadi. Karena emang jalannya seperti ini guys. Nih tuh, tahu kan jalannya seperti apa? Nih, terendam banjir. Bukan banjir ya, tapi genangan air. Ini guys, jalan-jalan runcong. Hati-hati ya, di tengah ada lubang-lubang seperti itu. Ini dari depannya Lauha sampai Pagar Avatar. Hari terakhir ini ramai soal dana hibah Jawa Timur. Judulnya kemana-mana, framingnya kemana-mana. Padahal kalau dibaca pelan-pelan, yang sedang dibuka itu proses hukum, bukan tuduhan politik ke Khofifah Indar Parawansa. Pertanyaannya nih, sebenarnya apa posisi Gubernur Jatim dalam perkara dana hibah ini? Mari kita bahas. Saya disclaimer dulu ya, ini salah satu kasus yang lagi gempar banget tuh di Jawa Timur. Nah, pertama, kita luruskan faktanya. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK secara resmi menyampaikan bahwa Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, dijadwalkan hadir sebagai saksi di Pengadilan Negeri Surabaya. Artinya apa? Saksi, bukan tersangka, bukan terdakwa, bukan terpidana. Ingat ya, saksi, tapi di luar Dan terima duit, saya minta dipecat dari perusahaannya. Tegas ya Pak, itulah pemimpin, itulah raja, itulah ratu. Kalau politisi enggak, tergantung netizen kesini. Kalau saya enggak, ditentang sama netizen silahkan, tapi gagasan saya akan saya yakinkan bahwa besok gagasan yang benar. Itu pemimpin. Pajak harus diatur distribusinya. Saya sudah minta kepala Bapeda coba keluarin data desa-desa yang dekat pabrik. Kenapa? 2026 akan menjadi prioritas kerja gubernur. Kenapa? Gak mau saya di pabrik itu bayar pajak setiap tahun triliunan, ratusan miliar, tapi desa tempat pabrik itu tidak ada air bersih, rakyatnya miskin, tidak sekolah, rumahnya kumuh. Pertanyaannya, duit pajaknya kemana? Kan harus balik ke siapa? Ke tempat dia berada. Makanya saya nggak setuju. Cuman para pengusaha juga, perusahaan juga begitu kelakuannya. Giliran susah ke gubernur, giliran ada yang demo saya yang harus ngadepin. Pencemaran lingkungan kita harus jagain, infrastruktur saya harus bangunin. Giliran pajak, bayar pajaknya di tempat lain. Kan nggak bener juga, Pak. Bapak punya perusahaan yang besar di Jawa Barat. Buang limbahnya di sini, pencemaran udaranya di sini, pencemaran airnya di sini, ngambil air bawah tanahnya di sini, tiap hari lewatin infrastruktur di sini. Tapi kantor pusatnya di tempat lain, bayar pajaknya di kantor pusat, bagi hasil pajaknya di kantor pusat. Enak yang punya kantor pusat, tidak kebagian apa-apa, tidur aja duitnya triliunan. Kami ini babak belur. Terus kami harus ngebangun dari mana? Saya harus ngebangun dari mana, saya tanya. Kan kami harus bangun infrastruktur jalannya, kami harus basah jaringan listriknya, kami harus jagain warga untuk jagain industri agar tenang. Kami mau dapat duit dari mana? Kalau yang menikmati duit dari perusahaan itu adalah di tempat lain. Terus makna bahwa industrialisasi ditambah lagi yang kerjanya bukan orang situ juga, dari tempat lain juga. Terus adanya industri buat apa? Tidak melahirkan pertumbuhan, merusak infrastruktur, membuat pencemaran. Ya lebih baik udahlah jadi pertanian aja, tinggal di gunung hidup tenang, daripada jadi kawasan industri. Lurah-lurah juga kayaknya sebentar waktu pembebasan tanah. Nah ini kan harus dibenerin juga.
Artinya para pengusaha harus mengkonsolidasi juga. Oke, rakyat aku jagain, aku belain perusahaan. Oke, industri infrastruktur saya bangun. Saya berkomitmen menjadi gubernur ini dengan baik, melayani industrialisasi dengan baik. Saya bersedia mewakafkan diri dengan baik. Tapi pengusaha juga harus menghargai. Pada siapa? Pada tokoh-tokoh lokal yang ada di situ. Kadang-kadang kalau sudah mainannya di tempat lain, sudah punya backingan sana sini, kita ini nggak dianggap. Mereka ini datang kapan? Pada waktu peresmian. Mereka itu datang kapan? Pada waktu gunting pita. Ada problem kita yang ngadepin, tapi badan ibu digini-gini sama mereka, bukan sama kita. Kadang-kadang kan itu problem industri. Kan saya ini orang yang ingin meluruskan semuanya. Rakyat harus benerin, aparat desa harus benerin, kecamatan harus benerin, bupati gubernur harus bener, tapi perusahaan juga harus bener. Oh alah Bu, ditungguin orang seluruh Jawa Timur, malah ngupas mangga. Wahai warga Jawa Timur, yang sabar ya, gubernurmu masih ngurusi buah-buahan. Dari duren jadi jeruk, sekarang pindah mangga. Kira-kira buah-buahan kok lebih penting daripada jalan rusak? Lebih penting daripada pendidikan Jawa Timur? Janjinya jalan provinsi rusak, lapor 24 jam beres. Ternyata gombal. Yang lain melakukan pengampunan pajak kendaraan bermotor Jawa Timur, mana peduli gubernurnya. Kang Deddy Mulyadi apa nggak bisa dipinjam pakai di Jatim ya? Bang Jatim kebobolan tapi Bu Hovifah alias Gubernur Jawa Timur malah memberi pujian. Salam APBN, ambil positif buang negatif, tonton videonya sampai habis. Bayangin jadi warga Jawa Timur yang Bank Jawa Timur, bank daerahnya itu kebobolan 560 miliar plus, tiba-tiba gubernurnya ngasih pujian. Gubernur Jawa Timurnya bukan marah, bukan gregetan, bukan geram, bukan nanya siapa pelakunya, bukan nanya kenapa bisa kebobolan, tapi malah bilang kita patut bangga. Ini Gubernur Jawa Timur agak-agak canggih ya kata gua ya. Bank daerah yang dia pimpin alias Jawa Timur kebobolan setengah triliun lebih, 560 miliar gitu ya, setengah triliun lebih gitu ya. Tapi reaksinya seolah-olah anak-anak warga Jawa Timur itu nilai UN-nya 100 alias sempurna, malah dipuji. Bu Hovifah, ini mohon maaf ya, ini daerah ibu, banknya kebobolan Bu. Oh kita kebobolan 569 miliar, nggak apa-apa, kita kan masih untung 1 triliun. Ibarat kata gini, rumah lu lagi kobong nih, rumah lu kebakaran gitu ya, terus lu bilang, oh ya udah nggak apa-apa rumahnya kebakaran, tapi kan kita masih punya kulkas sama TV-nya utuh. Bu, harta publik itu bukan trial error manajemen Bu. Hovifah, saya memang bukan warga Jawa Timur, saya warga Jawa Barat ya Bu ya. Tapi menurut saya Bu, ibu ini agak lain. Masa ya harus nunggu kebobolan 1 triliun dulu, 5 triliun dulu, baru ibu bisa resah? Masa warga Jawa Timur harus demo dulu, terus ibu baru bisa bilang, oh iya saya ikut prihatin. Kenapa ini malah dipuji Bu? Gimana sih pola pikirnya, saya nggak ngerti Bu, beneran saya nggak ngerti. Bu, UMKM yang butuh pembangunan, yang butuh proses kemajuan gitu ya, ini bisa jadi malah terhambat dan tersendat loh Bu. Ini tabungan rakyat Bu yang jadi taruhannya, tabungan rakyat Bu yang jadi korbannya gitu loh Bu. Rakyat itu menabung susah payah di bank ibu, kenapa ibu bisa-bisanya? Aduh, menurut gue ya, kalian yang jadi warga Jawa Timur, kalian itu berhak loh nuntut transparansi. Karena uang yang bocor itu bukan uang mereka loh, tapi uang kalian loh. Itu uangmu, uang pajak, uang rakyat. Gubernur itu seharusnya bukan jadi pemuja laba, tapi penjaga etika. Di negara lain atau di daerah-daerah Indonesia lainnya, kalau bank daerahnya kebobolan, mereka itu langsung turun, terjun langsung ke lapangan, ambil aksi apa kek. Ini malah standing applause anjir. Ini Gubernur Jawa Timurnya malah tepuk tangan gitu ya, malah senyum-senyum. Ini gue ya, sekalipun gue adalah warga Jawa Barat, tapi gue kayak nonton sinetron, tapi ini nyata cok. Ini nyata di Jawa Timur. Tiap hari bayar pajak, bayar listrik, bayar ini, bayar itu, tapi dikorupsi di meja elit. Uangnya bocor di meja elit. Pertanyaan gue simple, kenapa gubernurnya alias Bu Hovifah itu malah memuji? Apa karena Bank Jatim itu ya tetap setor dividen ini, uang kas ke ke daerah? Jangan sampai prinsipnya selama uang mengalir kejahatan bisa dimaklumi. Enggak gitu Bu Hovifah. Tapi mantep banget kalau logika ibu begitu. Kalau begitu maling juga bisa dimaklumi dong. Maling juga bisa dipuji dong kalau kayak gitu. Oh kamu ternyata malingnya, kamu pinter banget ya, kok malingnya bersih banget bisa nggak ketahuan, kamu smart deh. Kayak gitu Bu logikanya. Enggak kan? Transparansi gagal, pengawasan bocor, akuntabilitas lumpuh. Oke Bu Hovifah, saya akui laba mereka memang besar. Laba Bank Jatim itu memang besar. Tapi ini bukan lomba berlomba laba Bu, ini masalah integritas. Bu Hovifah, saya minta maaf ya. Saya rasa warga Jawa Timur itu bukan anak kecil yang bisa dibodoh-bodohi permasalahan angka, apalagi ini permasalahan uang Bu. Kita semua di sini tahu ya. Saya juga yakin Bu Hovifah itu tahu dan paham bahwa uang itu adalah sensitif ya. Saya yakin warga Jawa Timur itu tidak semuanya bodoh dan tidak semuanya bisa dibodoh-bodohi. Mereka bisa menghitung dan mereka bisa membandingkan.
membandingkan. Mereka bisa membandingkan, Bu. Warga Jawa Timur itu bisa membandingkan mana yang pantas untuk disebut pemimpin dan gubernur, mana yang pantas untuk disebut konten kreator mukbang. Bank Jatim itu bukan milik elit. Bank Jatim itu bukan milik direksi, tapi Bank Jatim itu milik rakyat. Saya yakin warga Jawa Timur itu nggak butuh pemimpin yang hanya pintar ngomong. Tapi saya yakin warga Jawa Timur butuh pemimpin yang tahu. Terusin mantan Bupati Purwakarta, Pak Deddy Mulyadi. Apa tanggapan Deddy? Ya, terima kasih. Orang Sunda juga. Baik, terima kasih Bang Karni. Orang Sunda itu akrab sekali dengan amplifier. Jadi amplifier. Jadi rata-rata masjid di Jawa Barat, di Banten itu pakai amplifier. Itu pengeras suara atau toa. Mirip sama Ya, jadi toa itu kan di atas besar. Kemudian alat untuk mengaturnya itu besar, kecil atau mematikan, menghidupnya disebutnya amplifier. Jadi bukan hal yang baru bagi saya kalau yang ujungnya fire itu. Nah, tetapi yang paling penting adalah dalam sudut pandang saya, memang secara umum masyarakat Indonesia itu memiliki kegandrungan sejarah. Dia rindu sekali terhadap nilai-nilai masa lalu dan untuk diaplikasikan dalam masa kini. Tetapi yang menjadi problem adalah selalu menemukan guru yang salah. Nah, dalam perspektif ini saya melihat bahwa justru kita kalau kalangan birokrasi harus mengambil pembelajaran. Misalnya kasus Raja Sejagat itu, Raja Agung Sejagat itu, saya diskusi dengan teman-teman, justru yang saya diskusikan adalah tata nilai seninya. Misalnya rombongan helaran kata orang Sunda, atau kemudian di situ karyaannya, atau rombongan pawainya itu cukup menarik. Pakaiannya cukup menarik, penataan upacaranya relatif apik, kemudian sampai ajudan rajanya juga hebat, pakaian rajanya juga bagus. Artinya apa yang harus ambil pelajaran bahwa birokrasi harus mencoba jangan kalah sama mereka. Yang digajinya besar, kemudian bajunya tidak menarik, itu birokrat dari Senin sampai Jumat itu. Upacaranya tidak menarik, tidak menjadi tontonan. Kenapa? Karena dalam birokrasi kita itu ada yang hilang, itu ruh kebangsaan. Kenapa ruh kebangsaannya hilang? Karena tatanya menjadi tata yang normatif, yang kaku, yang dibuat dalam tata aturan yang kaku itu melahirkan ketidakkreatifan, sehingga peningkatan tunjangan kinerja daerah dalam setiap tahun tidak mempengaruhi kinerja. Kenapa? Ruhnya hilang, ruh pengabdiannya. Kenapa? Nilai-nilai ikatan sejarah masa kini dengan masa lalunya hapus. Pengabdiannya menjadi tidak jelas, arahnya pengabdiannya kemana. Sedangkan misalnya seorang raja walaupun palsu bisa membuat histeria para pengikutnya. Apa yang harus dilakukan oleh birokrat kita? Kenapa tidak meniru kecerdasan mereka? Kenapa tidak sekreatif mereka? Kenapa kepala dinas kebudayaan tidak sekreatif ratu yang tadi? Nah, sehingga kalau kemudian para arsitektur mulai belajar kembali pada situs sejarah kita, kemudian para penulis sastra belajar lagi pada sejarah kita, kemudian menciptakan birokrasi menjadi seorang sastrawan, jadi suratnya menjadi menarik. Kalimatnya menjadi kalimat pujangga, sehingga ketika seorang bupati, ketika seorang gubernur berkirim surat pada masyarakat, suratnya dibaca dengan baik. Kenapa? Karena susunannya karya sastra. Kalau surat sekarang birokrasi pasti dimulai dengan kalimat, disampaikan dengan hormat, semuanya rata. Atau masih mending disampaikan dengan hormat, dipermaklumkan dengan hormat, menganggap rakyatnya itu orang gila. Ini kan problem kita, sehingga karena ini problem kita bagi saya, ini kan karena Mas Sujiwo Tejo agak kurang produktif. Jadi jarang sekali membuat pertunjukan teater yang menarik. Drama yang menarik. Masyarakat kita sudah kehabisan tontonan yang menarik dan berkualitas. Jadi muncullah tontonan yang ada di Jawa Tengah, di Purworejo, dan di Jawa Barat, di Bandung. Tinggal yang menjadi persoalan adalah kalau ingin jadi raja, menurut saya siapapun berhak untuk mendeklarasikan diri menjadi raja. Asal punya syarat untuk menjadi seorang raja. Dia itu punya kekayaan yang cukup, punya pengetahuan yang luas. Sehingga deklarasinya memakmurkan rakyat, membagi hartanya, bukan mengut iuran. Karena rakyat udah bosan dengan iuran dalam setiap bulan. Kan ini yang menjadi problem. Kalau Sunda Empire apa tanggapannya Mas Deddy? Ya, Sunda Empire. Teman-teman tadi kita sudah membahas ya, yang mana
warga Jawa Timur ya, yang mana Bu Khofifah Indar Parawansa harusnya di-upgrade lagi, harusnya lebih peka lagi kepada warganya ya, karena disitulah kesuksesan seorang pemimpin, ketika warganya berbahagia, ketika warganya senang ya, ketika warganya nggak ada yang kelaparan, seperti itu ya teman-teman. Terkait tadi banyaknya komenan dari warga bahwa ini harus seperti ini, jalan harus dibenerin ya, harusnya itu gerak cepat ya, jangan sampai berlama-lama, apalagi sampai ya berakibat kerugian bagi orang lain teman-teman. Dan tadi pun Kang Deddy Mulyadi menyampaikan pidatonya yang mana begitu ya, memberikan motivasi, memberikan wejangan kepada para menteri ya, para pengusaha, dan ya inilah pemimpin seperti Kang Deddy yang mungkin dirindukan oleh rakyat Jawa Timur ya teman-teman. Semoga Kang Deddy Mulyadi sehat selalu, amin amin. Oke teman-teman, itu dia video kali ini. Terima kasih sudah nonton, semoga sehat selalu, semoga Kang Deddy pun sehat selalu, amin amin. Terima kasih, sampai berjumpa di video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.